Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Darul Qutni, NIM 2617060 dari kelompok 1 yang membahas sistem koordinat kartesius pada bidang datar. Oke, kita ke slide pertama. Sistem koordinat kartesius pada bidang datar. Nah, di situ bisa dilihat gambarnya, itu ada X dan Y dan ada sebuah titik B. B-nya itu sembarang pada bidang datar yang telah dilengkapi dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, B1 itu adalah proyeksi titik B pada sumbu X, ya. Dan B2 itu adalah proyeksi titik B pada sumbu Y. Nah, bilangan yang menyatakan jarak titik 0 dan B1 disebut koordinat X dari titik B atau disebut absis titik B. Sedangkan bilangan yang menyatakan jarak dari 0 dan B2 dinamakan koordinat Y atau dari titik B atau disebut ordinat titik B. Kalau misalkan X itu disebut absis, kalau misalkan Y itu disebut ordinat. Oke, sekarang ke slide ketiga. Itu ada sebuah titik A, B, C, dan D. Ada 4 buah titik A, B, C, dan D. Nah, di situ ada titik A yaitu 3,2 X, Y-nya. X-nya 3, Y-nya 2. Yang artinya adalah titik A itu terletak pada 3 satuan panjang ke kanan dari sumbu Y dan 2 satuan panjang ke atas dari sumbu X. Yang B itu 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah. Ke kanannya dari sumbu Y, ke bawahnya dari sumbu X. Terus yang C, 2 satuan ke kiri, 1 satuan ke bawah. 2 satuan dari sumbu Y, 1 satuan dari sumbu X. Kemudian kalau yang D, 4 satuan dari sumbu Y. Nah, kemudian sumbu-sumbu koordinat di sini itu membagi menjadi 4 daerah atau bagian yang disebut kuadran, di mana kuadran 1 itu nilai X-nya positif, nilai Y-nya positif. Kuadran 2 itu nilai X-nya negatif, nilai Y-nya positif. Kuadran 3 negatif semua, X maupun Y. Dan kuadran 4 itu nilai X-nya positif, Y-nya negatif. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Agusti, NIM 2617010. Di sini saya akan menjelaskan materi jarak 2 titik. Ya, sebelum kita lanjut, mari kita perhatikan gambar yang tertera di pojok kiri bawah. Dari gambar tersebut, kita misalkan titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. 2 titik pada bidang melalui titik A ditarik garis jajar sumbu X dan melalui titik B ditarik garis jajar sumbu Y. Kedua garis ini berpotongan di titik T, maka segitiga ATB adalah segitiga siku-siku di T. Panjang ruas garis AT sama dengan panjang X2 min X1. Dan panjang ruas garis BT sama dengan panjang Y2 min Y1. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema Pitagoras diperoleh panjang AB kuadrat sama dengan panjang AT kuadrat plus panjang BT kuadrat. Panjang AB kuadrat sama dengan panjang X2 min X1 kuadrat ditambah panjang Y2 min Y1 kuadrat. Diperoleh panjang AB sama dengan akar
dari panjang X2 min X1 kuadrat ditambah panjang Y2 min Y1 kuadrat. Lanjut ke contoh soal. Tentukan jarak antara titik A 1,4 dan titik B min 3,2. Titik A kita misalkan X1, Y1, di mana X1-nya sama dengan 1 dan Y1-nya sama dengan 4. Dan titik B yaitu min 3,2 kita misalkan X2, Y2, di mana X2-nya sama dengan min 3 dan Y2-nya sama dengan 2. Penyelesaiannya, panjang AB kuadrat sama dengan akar panjang X2 min X1 kuadrat ditambah panjang Y2 min Y1 kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus. Panjang AB kuadrat sama dengan akar panjang dari min 3 min 1 kuadrat ditambah panjang 2 min 4 kuadrat sama dengan akar min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan akar 16 plus 4. Panjang AB kuadrat sama dengan akar 20. Maka panjang AB sama dengan 2 akar 5. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 2 akar 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warahmatunisa, NIM 2617026. Di sini saya akan menjelaskan tentang titik tengah ruas garis. Kemudian perhatikan gambar yang disajikan, yaitu titik tengahnya paling ujung itu bukan E, tapi B. Harga mutlak 0A1 itu sama dengan absis titik A, yaitu X1. Harga mutlak 0B1 sama dengan absis titik B, yaitu X2. Harga mutlak 0P1 sama dengan absis titik P, yaitu X3. Karena titik P terletak pada pertengahan AP dan garis-garis AA1 dan PP1 sejajar, maka titik P1 terletak pada pertengahan ruas garis A1 B1 pula, yaitu harga mutlak A1 P1 sama dengan harga mutlak P1 B1, sehingga didapat harga mutlak 0A1 plus harga mutlak 0B1 sama dengan harga mutlak 0A1 plus harga mutlak 0B1 plus harga mutlak B1 B1. Kemudian dipindah menjadi harga mutlak 0A1 plus harga mutlak P1 B1 plus harga mutlak 0P1. Kemudian harga mutlak A1 plus harga mutlak A1 P1 plus harga mutlak 0P1. Kemudian sama dengan harga mutlak 0P1 plus harga mutlak 0P2. Maka hasilnya
mirip seperti yang di atas, kita dapat memperoleh juga YP sama dengan Y1 plus Y2 dibagi 2. Maka koordinat titik tengah sebuah garis yang titik ujungnya A x1 y1 dan B x2 y2 adalah x1 plus x2 per 2, y1 plus y2 per 2. Dengan demikian, untuk mendapatkan titik tengah dari ruas garis AB, kita hanya menghitung rata-rata masing-masing koordinat X dan Y dari titik yang diberikan. Selanjutnya, contoh. Tentukan titik tengah dari ruas garis AB jika koordinat masing-masing titik diberikan oleh 1,5 dan min 3, min 1. 1,5 berarti itu X1 Y1 dan negatif 3 itu X2, kemudian negatif 1 itu Y2. Selanjutnya penyelesaiannya kita masukkan rumus X sama dengan X1 plus X2 per 2 sama dengan disubstitusikan X1-nya 1 plus X2-nya negatif 3 per 2. Hasilnya negatif 1. Kemudian Y, rumusnya Y1 plus Y2 per 2 sama dengan disubstitusikan Y1-nya 5 plus Y2-nya negatif 3 per 2, hasilnya 2. Jadi titik tengahnya P itu sama dengan negatif 1,2. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang koordinat titik pada suatu ruas garis dengan perbandingan jarak ke ujung-ujungnya diketahui. Berdasarkan sifat kesebangunan segitiga A aksen A B dengan P aksen A P, maka diperoleh perbandingan AP per AB sama dengan P aksen P per A aksen B sama dengan M per M plus N. Sedangkan P aksen P sama dengan XP min X1 dan A aksen B sama dengan X2 min X1, sehingga perbandingannya menjadi XP min X1 per X2 min X1 sama dengan M per M plus N. Selanjutnya kita kalikan silang ya. XP min X1 terus M plus N sama dengan M buka kurung X2 min X1. Ya, selanjutnya XPM plus XPN min X1M min X1N sama dengan MX2 min MX1. Lalu XP buka kurung M plus N sama dengan MX2 plus NX1. Terus dipindah ruas menjadi XP sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N. Selanjutnya, berdasarkan sifat kesebangunan segitiga A aksen A, B,
dengan P aksen AP, maka diperoleh perbandingan AP per AB sama dengan AP aksen per A aksen sama dengan M per M plus N. Sedangkan AP aksen sama dengan YP min Y1 dan A aksen A sama dengan Y2 min Y1. Sehingga perbandingannya menjadi ini seperti tadi ya, mencari yang tadi X, sekarang mencari Y-nya. YP min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan M per M plus N. Buka kurung YP min Y1 buka kurung M plus N sama dengan M Y2 min Y1. Lalu YP M plus YPN min Y1 M min Y1N sama dengan MY2 min MY1. Lalu YP buka kurung M plus N sama dengan MY2 plus NY1. Lalu YP sama dengan MY2 plus NY1 per M plus N. Sehingga koordinat titik P, X, P, YP yang membagi segmen AB sedemikian sehingga garis lurus AP per garis lurus PB sama dengan M per N adalah XP sama dengan MX2 plus NX1 per M plus N dan YP sama dengan MY2 NY1 per M plus N. Seperti itu ya.